flowchart, menyusun flowchart. Ada 4 macam flowchart, yaitu tanpa data, di mana data dirumuskan dalam program. Input data, data diinputkan pada waktu eksekusi. Read data, data dan program ditulis bersama pada satu file. Sedangkan filing system, data direkam sendiri terpisah dari program. Jadi datanya sendiri ada, programnya sendiri ada. Jadi lain-lain, dipisah. Sekarang kita belajar dulu menyusun flowchart tanpa data. Contoh soal 1, Anda diminta membuat program untuk mencetak angka 1 sampai dengan 100 dengan beda 1. Angka pertama yang akan dicetak adalah angka 1, dan angka yang akan dicetak maksimal angka akhir itu adalah 100. Rumus iterasinya adalah X sama dengan X plus 1. Yang pertama menentukan nilai awal. Kalau awalnya 1, bedanya 1 dikurangkan sehingga hasilnya adalah 0. Jadi X0 itu 0. Menentukan nilai akhir maksimal 100. Nanti ditulis X lebih besar 100. Jadi kalau kita akan menulis angka 1 sampai 100, ini flowchartnya. Ini gampang untuk dibaca. Contohnya ini start, kemudian print proc 001, kemudian X sama dengan 0. X sama dengan X plus 1, dicek apakah X lebih besar 100. Kalau iya, berhenti, N. Kalau tidak, print X, kemudian balik lagi. Kalau tadi X-nya 1 ya, X mula-mula X-nya 0, X sama dengan X plus 1 menjadi 1. Apakah 1 lebih besar 100? Tidak. Print X akan tercetak angka 1. Muter ke sini. X sama dengan X plus 1. Jadi kalau tadi itu 1, sekarang tambah 1 menjadi 2. Apakah X lebih besar 100? 2 apakah lebih besar 100? Tidak. Karena tidak, cetak print X akan tercetak angka 2. Kemudian muter lagi ke sini. X-nya nambah lagi 1 menjadi 3. Apakah X lebih besar 100? 3 lebih besar 100? Tidak. Print X akan tercetak angka 3. Jadi yang sudah tercetak angka 1, 2, 3. Begitu seterusnya sampai 100, sampai print X 100. Kemudian tambah lagi, tambah 1, 100 tambah 1 menjadi 101. Apakah X lebih besar 100? Apakah 101 lebih besar dari 100? Iya. Berhenti. Selesai. Program listingnya start. Itu tidak ditulis start tetapi CLS. Clear screen. Setelah itu print. Seperti ini untuk mencetak angka 001. X-nya 0 sama. Kemudian nomor 30 ini X sama dengan X plus 1. Gambar begini ini terjemahnya adalah Fx lebih besar 100 dan menuju 60. Jadi artinya menuju 60, menuju ini. 60 adalah N. Kemudian 50 print X. Kemudian di sini ada tambahan supaya dia muter lagi ke situ. 55 itu isinya go to 30, menuju nomor 30. Setelah itu muter lagi ya. Apakah X lebih besar 100? Kalau iya, N. Jadi setelah ini kita urut ke bawah ya, 10, 15, 20, 30, 40, 50, dan yang terakhir 60. Setiap akan mulai proses dimulai dengan start pada terminal simbol. Perintah
atau statement ditulis dalam huruf besar. Tulis semua, ini huruf besar toh. Itu print ini. N. Bukan huruf kecil ya, tapi huruf besar. Nomor 10, terminal simbol mengawali proses komputasi. CLS singkatan dari clear screen, artinya bersihkan layar. Statement atau perintah tersebut hanya untuk bahasa basika. Pada bahasa program lain perintah tersebut berbeda. Jadi kalau clear screen itu hanya untuk basika. Bahasa yang lain misalnya Fortran bukan clear screen, Python bukan clear screen, bahasa C juga bukan, lain-lain. Preparation simbol untuk menulis nilai awal. Tadi nilai awalnya adalah X sama dengan 0. Processing simbol untuk menulis rumusan. Rumus iterasi ditulis pada processing simbol. Jadi pada processing simbol ini, nah ini rumus iterasi itu ditulis pada gambar kotak. Decision simbol nomor 40 untuk menentukan pilihan. Statement if selalu diikuti dengan then. If X lebih besar 100 then 60. Jika benar, artinya nilai X lebih besar dari angka 100, maka proses dilanjut. Teruskan menuju proses nomor 60. Jika tidak lebih besar, jika no atau nilai X tidak lebih besar dari 100, proses diteruskan pada proses nomor 5. Perlu diingat bahwa nomor baris untuk kondisi salah harus selalu didahulukan. Ini penting ini. Jadi nomor baris untuk kondisi salah harus selalu didahulukan. Jadi angkanya lebih kecil dari kondisi yang benar. Nomor 50, data input output simbol. Print X, perintah untuk minta nilai X. Kudu 30. Melanjutkan proses 50. Bila program dieksekusi, maka akan tertulis angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Mengeksekusi itu menjalankan run program. Merekam program atau save. Save program dengan nama soal 1. Tulisannya jangan soal kemudian 1 nih. Seperti saya begini ini salah, akan ditolak komputer. Jadi harus gandeng soal 1. Sebenarnya nomor baris 10, 20 dan seterusnya dapat dihilangkan pada program ini. Kenapa ini dilakukan? Penulisan nomor baris tersebut sebaiknya dilakukan untuk memudahkan mempelajari pembuatan program. Nomor baris ini bisa ditulis dengan angka 1, 2, 3 atau 100, 200, 300. Tetapi jangan angka 1, 2, 3 karena bila diperlukan sisipan perintah, maka angka yang disisipkan akan berupa pecahan. Kalau antara 2 dan 3 mau disisipkan perintah, terpaksa nulis 2,5. Nah ini tidak boleh, 2,5 tidak ada. Tetapi pada angka puluhan bisa disisipkan, misalnya di antara 30 dan 40 itu bisa disisipkan angka 31, 31, 32, 35, 39 dan sebagainya. Penulisan nomor baris ini tidak mempengaruhi proses komputasi. Nah ini aturan pada software basika. Print X saja akan mencetak angka 1 sampai dengan 100 ke bawah pada satu kolom. Kalau print X titik koma, ada titik komanya, akan cetak berurutan ke samping. Print X koma mencetak pada satu baris dengan jarak satu kolom. Kalau pakai tab 1, tab 3 dan sebagainya itu mencetak angka 1, 3 pada kolom 1, 3, 5, 7 dan sebagainya. Nanti setelah beberapa soal, nanti lama-lama juga akan paham. Yang penting dipelajari dulu. Contoh soal 2. Anda diminta membuat program untuk mencetak angka 1 sampai 100 dengan beda 3. Nah, solusinya bagaimana?
Angka pertama yang akan dicetak adalah angka 1. Angka akhir yang akan dicetak maksimal angka 100. Tidak boleh lebih dari 100. Rumus iterasi adalah X sama dengan X per 3. Sekarang untuk menentukan nilai awal, angka pertama atau angka awal 1 dikurangi 3. Jadi 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Jadi X0, X awal itu adalah min 2. Nah ini ya, flowchart soal nomor 2. Start print 02A, X sama dengan 1. Print X akan cetak angka 1. X sama dengan X plus 3. 1 ditambah 3 menjadi 4. Apakah X lebih besar 100? Apakah 4 lebih besar dari 100? 4 lebih besar? Tidak. Jadi dia akan muter sini. Balik lagi print X. Maka yang tercetak adalah angka 4. Tercetak adalah angka 4. Jadi mula-mula itu angka 1. Kemudian masuk sini menjadi angka, akan tercetak angka 4. X tambah 3 menjadi 7. Apakah X lebih besar 100? Tidak masuk sini. Print X akan tercetak angka 7. Tambah 3 lagi. Apakah lebih besar dari 100? Tambah 3 menjadi 10. Apa lebih besar dari 100? Tidak. Tercetak angka 10. Begitu seterusnya sampai X-nya lebih besar dari 100. Kalau X-nya lebih besar dari 100, selesai. Ini solusi angka pertama yang akan dicetak adalah angka 1. Angka akhir yang akan dicetak maksimal 100. Rumus iterasinya X per 3. Kita tentukan nilai awalnya 3. Dikurangi beda 3, 1 kurangi 3 min 2. Jadi X0 sama dengan 2, min 2. Nilai akhir maksimal tulis X lebih besar 100. Setelah dicek bahwa X belum 100, maka dilakukan pencetakan print X. Itu tadi untuk yang flowchart yang pertama. Ini cara yang kedua. Jadi ini X-nya bukan lagi 1, tetapi X-nya 1 kurangi 3, min 2. X sama dengan min 2. Kita lihat di sini yang pertama. Oh ini ya, ini tadi ya, yang tadi ya. Bukan ini. Jadi untuk program 2A, X sama dengan 1, print X plus 3 menjadi 7 seperti tadi yang sudah saya terangkan. Itu yang cara yang pertama. Ini yang cara yang kedua. X-nya sekarang bukan 1 tetapi min 2. Min 2, X tambah 3, min 2 ditambah 3 itu adalah 1. Apakah lebih besar 100? 1 tidak. Print X akan tercetak angka 1. Muter lagi, tambah 3 menjadi 4. Print X tercetak angka 4. Muter lagi, tambah 3 jadi 7. Muter lagi, tambah 3, 10, dan seterusnya. Ini flowchart yang kedua. Hasilnya sama dengan yang pertama. Hasilnya sama. Kita lihat di sini, ini hanya letaknya print saja. Lihat, di sini letaknya print di sini. Sebelum counter, sebelum menghitung X per 3, print X. Sedangkan di sini, printnya ini. Apakah X lebih besar 100, baru print X. Beda ya. Print X-nya di sini sebelum pengecekan apakah X lebih besar 100. Tapi di sini print X-nya setelah pengecekan apakah X lebih besar 100. Di sini X awalnya X min 2. Kita ulangi ya. Di sini print X-nya sebelum
decision. Sebelum X lebih besar 100, di sini ada print X. Sedangkan di sini print X-nya setelah decision symbol. Jadi ada bedanya, ada beberapa cara. Di sini nilai X-nya 1, tapi di sini nilai X-nya min 2. Print X-nya di sini. Kedua cara ini sama, jadi tidak ada hasilnya sama. Jadi membuat flowchart yang pertama benar, yang kedua juga benar. Sebab pada pembuatan program komputer itu yang penting hasil akhirnya sama. Nah, selanjutnya rekam atau simpan dengan nama soal 2 atau program 02 atau 2A, 2B, dan seterusnya. Nah, ini yang penting. Bila disimpan dengan nama soal 1 atau prog 001, maka program yang lama, ya program soal 1 atau program 001 akan terhapus atau ditindih oleh program baru yang namanya sama. Ini sering dilakukan oleh peserta baru. Dan program yang terhapus tidak dapat dipanggil lagi, di-load lagi tidak bisa. Jadi menyimpan program itu harus, kalau berbeda, harus dengan nama lain, ya, jangan nama yang sama. Kalau untuk mengambil itu pakai file open atau load. Sampai di sini dulu, dan setelah ini kita lanjutkan dengan download software GBasic. Ini sebagai catatan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan tulis komentar. Terima kasih.